Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Vivit Eka Pratiwi dengan NIM 1901105034 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil kegiatan PLP 1. Dalam kegiatan PLP 1 ini, saya beserta 5 orang teman saya melakukan wawancara dengan Ibu Nurmiati MPD selaku Kepala Sekolah SMA IT Yapit dan Bapak Heri Subianto ST selaku Guru Matematika SMA IT Yapit. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu PLP 1 dan apa tujuan dilakukannya PLP 1. PLP 1 adalah tahapan pertama program PLP, yaitu proses observasi untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP 1 bertujuan membangun landasan jati diri pendidik atau tenaga kependidikan, serta memperoleh pemahaman dan keterampilan melalui pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah. SMA IT Yapit merupakan salah satu sekolah menengah atas yang menggunakan kurikulum Dignas dan pesantren. Sistem yang digunakan ialah asrama atau boarding dan full day. Terdapat beberapa karakteristik peserta didik, yaitu semua peserta didik beragama Islam, memiliki visi dan misi Quranik dan Faqih, serta peserta didik mampu menghafal Al-Quran. SMA berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Selain itu, karena SMA IT Yapit adalah sebuah sekolah swasta, maka selain Dinas Pendidikan, sekolah juga berada di bawah naungan yayasan. Struktur organisasi kurang lebih sama seperti sekolah lainnya. Hanya saja terdapat perbedaan pada wakil kepala sekolah serta kesiswaan karena dibagi menjadi dua, yaitu ikhwan dan akhwat. Peraturan dan tata tertib di sekolah terbagi menjadi 3, yaitu untuk kepala sekolah, guru, dan siswa. Secara umum, peraturan dan tata tertib untuk siswa adalah mendirikan sholat wajib dan sunnah, menutup aurat, berakhlakul karimah, mengikuti seluruh aktivitas, dan menjaga kebersihan serta keamanan lingkungan. Ketika peserta didik melanggar peraturan, akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan dilihat dari seberapa besar pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran terbagi menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran ringan, siswa maksimal hanya diberikan nasihat dan diumumkan supaya tidak melakukan pelanggaran lagi. Dan untuk pelanggaran sedang dan berat, peserta didik akan diberikan surat peringatan. Untuk pemberian surat peringatan akan ada 3 tahap, yaitu SP1, SP2, dan SP3. Pemberian SP1 sudah berada di bawah wewenang kepala sekolah dengan memanggil orang tua dari siswa tersebut. Ketika sudah melampaui SP3, maka sanksi terberat yang akan diberikan adalah dipulangkan. Kegiatan seremonial yang biasa dilakukan adalah setoran hafalan, pengajian, dan upacara. Setoran hafalan untuk full day biasa dilakukan pagi sebelum proses KBM dimulai, dan untuk boarding dilakukan setelah sholat subuh berjamaah. Untuk kegiatan kurikuler pada awal pandemi dilakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Namun dari tanggal 6 September 2021 telah dilakukan tatap muka terbatas. Karena sekolah menerapkan boarding dan full day, maka untuk tatap muka dibagi menjadi 2 selang-seling dalam 1 pekan, yaitu pada hari Senin sampai dengan Rabu, boarding melakukan offline dan full day melakukan online. Dan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, full day melakukan offline dan boarding melakukan online di dalam asrama. Ketika online terdapat peraturan, yaitu wajib menyalakan kamera dan persentase kehadiran minimal 85%. Apabila kehadiran di bawah 85%, diberikan konsekuensi tidak dapat mengikuti ujian. Dan untuk penilaian saat ini masih berbasis kertas, untuk offline dan online. Penilaian diupayakan di kelas seperti ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester.
Ketika pembelajaran daring, sebelum melakukan pembelajaran, guru harus menyiapkan media pembelajaran dan room meeting. Namun untuk saat ini, karena sudah menggunakan sistem blended dengan setengah online dan setengah offline, pihak sekolah memberikan fasilitas sebuah perangkat yang digunakan di dalam kelas, namun dapat terekam untuk siswa yang online. Dengan demikian, memudahkan guru dalam mengajarkan kepada siswa, baik offline maupun online. Kendala yang dialami secara umum ketika melakukan pembelajaran daring adalah jaringan. Selain itu, guru juga tidak dapat memantau pemahaman siswa secara langsung. Pembelajaran yang dilakukan dianggap belum maksimal. Solusi untuk mengurangi kendala dengan memanggil beberapa siswa secara acak untuk menjawab soal di tengah pelajaran dan memberikan tugas dengan waktu pengumpulan yang sedikit lebih lama dikarenakan supaya siswa dapat mempelajari ulang materi yang telah diajarkan. Karena kendala-kendala yang ada membuat siswa tidak aktif. Namun untuk Pak Heri selaku guru matematika dan mengajar kelas 12, beliau sering memberikan pandangan dan informasi mengenai perguruan tinggi untuk memacu keaktifan siswa dan memberikan soal-soal UTBK untuk membuat siswa saling berinteraksi, berdiskusi untuk menyelesaikan soal. Dan apabila siswa tidak ikut 1 jam mata pelajaran, akan membuat siswa merasa tertinggal jauh. Dan karena itu akan membuat siswa terus mengikuti pembelajaran dan terus bertanya. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah kegiatan pramuka yang bersifat wajib. Selain itu, juga terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang digolongkan menjadi 3. Yang pertama, seni seperti nasyid dan tari saman. Yang kedua, olahraga seperti basket, badminton, futsal, voli, dan bela diri. Dan yang ketiga, sains seperti pidato, English Club, dan Arabic Club. Selain itu, untuk putri secara khusus diberikan pilihan lain, berupa program keputrian seperti memasak, kaligrafi, dan menyulam. Motivasi untuk membangun semangat siswa, yang pertama mengajak siswa untuk berdoa supaya diberikan kesehatan dan berkah dalam menimba ilmu. Selain itu, pada saat pembelajaran berlangsung atau ketika pembelajaran akan berakhir, diberikan sebuah kata-kata atau kalimat tentang pentingnya belajar untuk masa depan guna membangkitkan semangat siswa. Untuk menumbuhkan sikap positif siswa selama di sekolah, diadakan melalui pendidikan berkarakter dengan adanya pembinaan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak. Seperti melalui tata tertib, dengan contoh tidak boleh makan berdiri dan tidak mengizinkan adanya interaksi antara putra dan putri. Bagaimana cara SMA PLI melakukan kegiatan kurikuler atau pembelajaran dalam masa pandemi seperti ini? Tentunya mengikuti kan ada kurikulum darurat ya, ada kurikulum 13, ada kurikulum darurat, ada kurikulum materi esensial gitu ya, yang semuanya memang berproses dinamis ya dari awal karena harus dipaksa pasti masih dengan versinya masing-masing gitu ya. Kemudian setelah mulai tertata ya dengan platform menggunakan Zoom meeting ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Heri Subianto. Di sini mengampu pelajaran matematika, terutama kelas 12. Karena keterbatasan guru di lingkungan sekolah ini, maka saya mengampu 2 pelajaran matematika, yaitu wajib dan minat. Jadi saya semua, dan juga selain kelas 12 matematika wajib dan minat, juga ngajar kelas 11 matematika minat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Vivit Eka Pratiwi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.